Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan mengenai tata kelola perusahaan serta prinsip-prinsip yang mendasari. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Nisa Anjasari dengan NPM 21110404020. Kemudian ada Kurota Ayunin dengan NPM 21201104064. Kemudian ada Elisa Noviana Dera dengan NPM 21201104088. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Saraswati dengan NPM 21401104189. Untuk yang pertama yaitu pengertian, konsep, tujuan, dan ruang lingkup. Yang pertama yaitu pengertian corporate. Nah, menurut Thornburn Report, corporate governance adalah suatu sistem handling internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan. Menurut World Bank, sedangkan menurut World Bank, good corporate governance merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan. Kemudian terdapat menurut Finance Committee on Corporate Governance atau FCCG, yaitu corporate governance adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Kemudian terdapat menurut Forum Corporate Governance on Indonesia, yaitu atau FCGY, yaitu corporate governance adalah perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Kementerian BUMN. Corporate governance adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Kemudian ada konsep corporate governance, yaitu implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik mencangkup pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Implementasi corporate governance di perusahaan sebagai sebuah sistem dapat menggunakan pendekatan model 7S dari McKinsey. Nah, di sini pada aspek perangkat keras, yang pertama ada strategi dengan 2 struktur dan 3 sistem, atau dengan aspek perangkat lunak yang pertama ada 1 skill atau kecakapan, 2 style atau gaya kepemimpinan dengan 3 step atau 4 shared value atau nilai kebersamaan. Kemudian ada konsep corporate governance menurut EEGG. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi, peduli, dan melestarikan. Yang hal itu menyangkut mengenai aspek wajib kejiwaan dari GCG tersebut. Kemudian ada konsep corporate governance menurut UU BUMN. Nah, konsep GCG di BUMN ini berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai tujuan corporate government. Dalam tujuan corporate government terdapat 2 sumber, yaitu menurut Undang-Undang BUMN serta menurut Kementerian BUMN. Untuk tujuan corporate government menurut Undang-Undang BUMN, yang pertama adalah untuk memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan iklim investasi nasional. Serta yang keenam, menyukseskan program privatisasi.
Selanjutnya, tujuan corporate government menurut Kementerian BUMN. Yang pertama adalah mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif. Yang ketiga, mendorong agar organ bersero atau organ perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional, serta yang kelima, meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup corporate government. Dalam ruang lingkup corporate government mencakup berbagai jenis perusahaan atau industri, antara lain seperti manufaktur, jasa, perbankan, dan lain-lain. Dalam ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu ada corporate government di bank umum, serta corporate government di bank berkreditan rakyat. Pada Bank Umum, Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/PBI/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Government bagi Bank Umum. Good Corporate Government merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kemudian Corporate Government di Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK nomor 4/POJK titik 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Untuk subbab yang kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip corporate government. Pada prinsip-prinsip ini terdapat 5 poin, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan. Untuk prinsip yang pertama yaitu ada prinsip transparansi. Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Dimaksudkan sebagai prinsip pengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Kemudian yang ketiga ada prinsip responsibilitas. Perusahaan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Yang keempat, prinsip independensi. Perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Dan yang terakhir, prinsip kesetaraan. Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama pula, sesuai ketentuan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu perbandingan prinsip corporate governance. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip corporate governance menurut OECD. Yang pertama yaitu perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham atau the right of shareholder. Yang kedua, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham atau the equitable treatment of shareholders. Yang ketiga yaitu peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan atau the role of stakeholder. Yang keempat yaitu pengungkapan dan transparansi, yaitu atau disclosure and transparency. Yang kelima, akuntabilitas Dewan Komisaris atau Direksi atau the responsibility of the board.
Yang kedua yaitu prinsip-prinsip corporate governance menurut Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15 garis miring 15 garis miring DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum mengatur pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat independensi, yang kelima kewajaran. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip corporate governance menurut Kementerian BUMN. Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per 1 MPU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN bab 2 prinsip dan tujuan. Bagian ke-1 prinsip disebutkan bahwa prinsip-prinsip GCG yang dimaksud pada peraturan ini meliputi yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat kemandirian, yang kelima kewajaran. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip corporate governance menurut KNKG. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKG pada Januari 2004 telah mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus menganut prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat independensi, yang kelima kewajaran. Yang keempat yaitu proses corporate governance. Proses corporate governance atau CG terdiri dari berbagai fungsi yang dimaksud agar tujuan corporate governance tercapai. 5 fungsi pokok corporate governance yaitu yang pertama, oversight atau agar penerapan corporate governance selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Yang kedua yaitu enforcement atau penegakan. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga yaitu advisory atau pemberi saran. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance dilakukan berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen. Yang keempat yaitu assurance atau penjaminan. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu monitoring atau pemantauan. Fungsi ini dimaksudkan agar penerapan corporate governance dipantau oleh pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan. Yang kelima yaitu organ perusahaan. RUPS menurut UU Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur terkait RUPS sebagai berikut. Yang pertama yaitu RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar. Yang kedua yaitu dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterasian yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Yang ketiga yaitu RUPS dalam mata acara lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Selanjutnya yaitu organ perusahaan
menurut Kementerian BUMN. Putusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Kedua, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Yang keempat, tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kelima, jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Selanjutnya yaitu organ perusahaan RUPS menurut Kementerian BUMN. Berdasarkan pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri BUMN nomor PER-1/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance pada BUMN. Yang pertama, setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS. Yang kedua, RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS. Yang ketiga, keputusan atas mata acara tambahan harus disetujui dengan suara bulat. Yang terakhir, setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS dan keputusan RUPS. Risalah RUPS wajib ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud. Keputusan pemegang saham mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik. Materi selanjutnya yaitu perkembangan corporate governance di Indonesia. Implementasi GCG di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund atau IMF dalam rangka pemulihan ekonomi pasca krisis. Pada April 2001, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan mengeluarkan The Indonesian Code for Good Corporate Governance atau Kode Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi masyarakat bisnis Indonesia. Pada tahap pertama, ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik tersebut terutama ditujukan bagi perusahaan-perusahaan publik, badan usaha milik negara, dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut serta dalam pengelolaan dana publik. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata maupun salah ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.